Dijual ayah tiri oleh Om Cheo. Bab 156. Namun Runa tetap sibuk, tak menoleh sedikit pun. Tangannya meraba-raba dalam tas, hingga akhirnya ia menjawab dingin, "Aku pulang karena rindu pada papi dan mami." "Bukan karena kamu, Juan." Ucapan itu menohok. Juan menelan ludah, merasa tersentil. Ia melangkah lebih dekat. "Runa, aku minta maaf. Tapi tolong pahami posisiku sekarang. Aku nggak mungkin menyuruh Maria dan Axel pergi. Axel baru sakit dan masih butuh aku dan ibunya. Aku nggak bisa egois." Juan lalu menghela nafas berat dan melanjutkan ucapannya. "Tapi yang jelas, hubunganku dengan Maria cuma sebatas kerjasama sebagai orang tua Axel. Nggak lebih dari itu." Runa akhirnya menatap Juan, pandangannya lelah. "Juan, aku nggak pernah menyuruhmu mengusir Axel. Dia anakmu. Lagi pula aku bukan siapa-siapa yang berhak mengatur hidupmu." Dia menahan nafas, lalu melanjutkan dengan nada datar. "Kita nggak punya hubungan apa-apa sekarang. Jadi, aku juga nggak peduli tentang kamu dan Maria. Kalau kalian mau rujuk pun, aku ikut bahagia." Setelah itu, Runa mengambil ponselnya dari meja dan berkata, "Sudahlah, aku mau turun. Semua orang sudah menunggu untuk makan siang." Tanpa menunggu balasan dari Juan, Runa melangkah keluar dari kamarnya. 35. Saat menuruni lift menuju lantai bawah, Runa melihat Axel berdiri sendiri di dekat ruang tengah. Bocah itu tampak celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu. "Apa yang sedang kamu cari?" tanya Runa sambil mendekat. Axel menoleh. "Tante, di mana toiletnya? Aku ingin ke toilet, tapi takut tanya ke para pelayan." "Aku nggak ngerti bahasa mereka," jawabnya dalam bahasa Inggris. Runa tersenyum kecil. "Ayo, aku antarkan," katanya lembut, lalu menuntun Axel menuju toilet tamu di lantai 1. "Ini toiletnya. Kamu bisa sendiri?" tanya Runa. "Tentu saja bisa. Aku sudah biasa sendiri, kok," jawab Axel dengan percaya diri, lalu masuk ke dalam toilet. Runa menunggu di luar pintu. Dari kejauhan, Juan memperhatikan mereka. Senyum tipis terbit di wajahnya melihat momen kecil itu. Tak lama, Axel keluar dari toilet dan tampak terkejut melihat Runa masih berdiri di sana. "Kok tante masih di sini? Aku nungguin kamu. Takut kamu nyasar lagi," jawab Runa cuek. "Makasih, tante," ucap Axel polos. Runa menggeleng. "Jangan panggil aku tante, aku belum setua itu. Panggil aku Kak Runa aja." Axel mengangguk kecil. "Baiklah, Kak Runa. Panggil aja aku Axel," katanya ceria. Runa tersenyum dan mengajak Axel kembali ke ruang makan. Tapi dalam perjalanan, Axel tiba-tiba berkata pelan, "Aku kira Kak Runa jahat." Runa menoleh. "Kenapa kamu berpikir begitu? Kita bahkan belum pernah bertemu sebelumnya." "Kita pernah ketemu di rumah sakit waktu kakak jenguk nenekku," jawab Axel. "Waktu itu ibu bilang aku nggak boleh dekat-dekat sama kakak, katanya kakak jahat, mau ambil ayah dari aku." Runa tercekat. Ia tidak habis pikir Maria sampai hati menanamkan pikiran seperti itu pada anak sekecil Axel. La berhenti melangkah dan menatap Axel. "Axel, tenang saja. Nggak akan ada yang mengambil ayahmu. Dia akan selalu jadi ayahmu. Jadi jangan pernah khawatir, ya." Axel tersenyum tipis dan mengangguk. Mereka pun melanjutkan langkah menuju ruang makan, di mana semua orang sudah berkumpul di sana dan menunggu kedatangan mereka. Makan siang di meja panjang itu awalnya terasa hangat. Sesekali obrolan ringan terdengar, diselingi tawa kecil dari Pak Sigit dan Jeffrey. Maria tampak sibuk melayani Juan mengambilkan nasi, menyendokkan lauk ke piringnya, bahkan menyeka sedikit sambal yang menempel di ujung bibir Juan.
Semua itu dilakukan dengan senyum yang dibuat-buat, jelas ingin dipamerkan pada seseorang. Dan seseorang itu tak lain adalah Runa. Juan melirik Axel yang duduk di sebelahnya. "Axel, kamu suka makanannya?" Axel mengangguk semangat. Iya, supnya enak banget." 36. Bu Sukma tersenyum senang. "Nenek senang kalau Axel suka. Nanti nenek bikinin lagi, ya. Kebetulan masih ada sisa udang di kulkas." Mendadak, Maria menghentikan gerakan sendoknya. Matanya menatap tajam ke arah Bu Sukma. "Sup itu, ada udangnya?" tanyanya curiga. "Iya, kaldunya pakai udang sedikit. Biar gurih," jawab Bu Sukma santai. Wajah Maria langsung berubah tegang. "Kamu sengaja mau racunin anakku, ya?" Nada teriakannya membuat semua orang di meja makan tersentak. "Apa maksudmu, Maria? Jangan bentak mamiku," sahut Runa tak terima. "Axel alergi udang," bentak Maria histeris. "Dia bisa sesak nafas, gatal-gatal. Kalian semua pasti sengaja kasih makanan itu buat ngeracunin anakku." Semua orang terdiam, sok mendengar tuduhan itu. Dan benar saja, Axel mulai menggaruk-garuk lehernya, wajahnya tampak pucat. Nafasnya mulai pendek. "Yah, dada Axel sesak," bisiknya lirih. "Juan, kita harus ke rumah sakit sekarang," seru Maria panik. Tanpa pikir panjang, Juan segera mengangkat tubuh kecil Axel dan berlari keluar rumah. Maria menatap tajam ke arah Runa sebelum ikut menyusul. "Kalau terjadi apa-apa pada Axel, aku akan buat perhitungan denganmu," ucapnya dingin, lalu pergi. Runa terpaku. Matanya tak lepas dari pintu yang baru saja dibanting Maria. "Runa, jangan dengarkan ucapan Maria. Ini bukan salahmu atau mamimu," ucap Bu Arini lembut, mencoba menenangkan. Sementara itu, Bu Sukma menunduk. Suaranya bergetar saat bicara. "Mbak, maafkan aku. Aku benar-benar nggak tahu kalau Axel alergi udang. Aku nggak pernah bermaksud begitu." "Sudahlah, Sukma. Kamu nggak salah." Justru Maria yang seharusnya lebih waspada dan jaga anaknya sendiri, kalau tahu anaknya punya alergi terhadap makanan tertentu, ujar Bu Arini tegas. Pak Sigit berdiri pelan, menepuk bahu istrinya. "Kalau begitu, kita pulang dulu, ya Bu. Kamu masih harus banyak istirahat." "Iya, Pak. Makasih makan siangnya, Sukma," ucap Bu Arini sambil memberi senyum simpati kepada Sukma. Setelah makan siang yang kacau itu, keluarga Pak Sigit pun pamit dan meninggalkan rumah, menyisakan udara yang tiba-tiba terasa berat. Juan mondar-mandir di depan ruang perawatan darurat dengan wajah penuh kecemasan. Maria duduk di kursi tunggu dengan mata terus menatap pintu, tangannya menggenggam tas erat-erat, sementara pikirannya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan dengan wajah tenang. Juan langsung 37 menyambutnya. "Dok, bagaimana kondisi anak saya?" Dokter tersenyum menenangkan. "Tidak perlu khawatir, Pak. Anak Anda hanya mengalami reaksi alergi ringan akibat mengonsumsi makanan yang memicu alerginya. Kami sudah memberinya infus dan antihistamin untuk mengurangi efek alerginya. Sekarang anak Anda sedang diobservasi, dan reaksinya sudah mulai mereda." "Syukurlah," Juan menarik napas lega, lalu menatap Maria. "Dengar, dia baik-baik saja." Maria mengangguk, tapi wajahnya tetap tegang. "Aku mau melihat kondisi Axel." "Iya, silakan. Tapi tolong jangan diganggu dulu. Biarkan pasien istirahat," ujar dokter sebelum berlalu. Maria pun langsung masuk ke ruang pemeriksaan, sementara Juan tetap di luar sebentar, mencoba menenangkan pikirannya. Perasaannya campur aduk lega karena Axel selamat, tapi juga merasa bersalah karena sikap Maria tadi kepada Runa dan keluarganya.
Juan menatap langit senja di luar jendela rumah sakit. Entah kenapa, sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Setelah Axel dibawa ke ruang perawatan, Juan mengajak Maria keluar dari kamar agar tidak mengganggu tidur anak mereka yang sedang beristirahat. "Maria, aku tahu kamu panik saat Axel keracunan, tapi sikapmu pada Runa dan keluarganya tadi benar-benar keterlaluan. Kamu harus meminta maaf pada mereka, karena kamu sudah menuduh mereka sengaja ingin meracuni Axel. Terutama pada Tante Sukma," ucap Juan dengan nada serius. Wajah Maria masih tegang. "Tapi Juan, bisa saja Runa menyuruh ibunya memasak udang untuk Axel dengan sengaja. Aku tahu hubungan kalian dulu seperti apa. Bisa saja dia menarah karena pernikahan kalian gagal akibat kedatanganku dan Axel," jawab Maria dengan mata berkaca-kaca, ingin membuat Juan luluh padanya. Juan menghela nafas panjang. "Cukup, Maria. Aku kenal Runa dan maminya. Mereka bukan orang seperti itu. Mereka tidak tahu Axel alergi udang, bagaimana bisa mereka sengaja ingin meracuni Axel? Tetap saja, Juan. Axel jadi seperti ini karena masakan dari maminya Runa," desak Maria, emosinya belum reda. "Kalau sampai tadi terjadi sesuatu pada Axel, aku tetap akan membuat perhitungan dengan mereka." Juan menatap Maria tajam. "Seharusnya kamu menyalahkan dirimu sendiri, Maria. Kamu tahu Axel punya alergi, jadi kamulah yang seharusnya lebih hati-hati menjaga makanannya. Jangan asal menyalahkan orang lain." Maria terdiam, rahangnya mengeras dan tangannya mengepal menahan emosi. Sementara itu, Juan memilih untuk menyudahi pertengkaran. "Sudahlah, Axel sudah baik-baik saja. Jangan diperpanjang lagi masalah ini," katanya sambil kembali masuk ke dalam kamar perawatan. Maria berdiri mematung, perasaannya bercampur aduk antara marah, kecewa, dan juga terluka. Maria berdiri beberapa saat di depan pintu kamar Axel, masih dengan tangan mengepal dan nafas memburu. Perkataannya Juan terus terngiang-ngiang di kepalanya. La merasa tersudut, merasa tidak didengarkan, seolah semua kesalahan memang ditimpakan padanya. Hatinya panas, pikirannya melayang pada Runa. Wajah wanita itu, yang terlihat begitu tenang dan penuh percaya diri, membuat Maria semakin geram. Baginya, terlalu kebetulan jika makanan yang disiapkan adalah udang, satu-satunya makanan yang bisa membuat Axel kolaps seperti tadi. 38. Aku nggak akan diam saja. Aku harus membuat Juan membenci Runa, bagaimanapun caranya, gumam Maria lirih. Matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad. Di dalam kamar, Juan duduk di tepi ranjang Axel sambil menggenggam tangan putranya yang masih tertidur. Wajah Juan tampak lelah, tapi ada ketenangan di sana. Ia membelai rambut Axel perlahan, bersyukur kondisi anak itu tidak terlalu parah. "Ayah akan lebih memperhatikanmu lagi setelah ini, Axel.